tidur sebentar saja. Kenapa tiba-tiba sampai di Istana Yama? Kalau sudah datang, mari kita bicara baik-baik dengan Raja Yama. Sekarang di dunia manusia ada begitu banyak roh gentayangan. Apakah dia tidak peduli? Kamu adalah Raja Yama. Aku adalah penguasa dunia bawah ini, Raja Yama. Siapa kamu? Berani masuk ke Istana Yama? Bisa-bisa kamu harus masuk ke kuali minyak mendidih. Ternyata nenek moyang itu yang datang. Hampir saja. Ternyata nenek moyang itu yang datang. Tadi hampir saja menabrak leluhur ini. Melihat keadaannya, sepertinya dia tidak memiliki ingatan. Tidak punya ingatan bagus. Kalau tidak punya ingatan, jadi lebih mudah diurus. Siapa saya tidak penting, yang penting adalah saya datang untuk mencari keadilan. Saya hanya ingin bertanya padamu, jika kamu adalah Raja Yama, bukankah seharusnya roh dan arwah di dunia ini menjadi tanggung jawabmu? Benar, arwah di dunia manusia adalah tanggung jawab kami di Istana Yama. Dari mana datangnya anak kecil ini? Begitu tidak tahu aturan. Kamu ingin selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Jangan libatkan aku. Apa-apaan ini? Berani-beraninya menyerang nenek ini. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya tidak berasal dari dunia bawah. Jiwa yang terpisah terlalu lama tidak baik untuk tubuhmu. Raja Yama, apakah kamu tahu bahwa hantu di dunia manusia hampir menjadi bencana? Tidak mungkin. Kami di sini sepenuhnya mengikuti waktu yang tercatat di buku kehidupan dan kematian untuk menjemput roh. Tidak mungkin salah waktu, kecuali ada kerusuhan militer atau bencana alam. Bahkan jika itu bencana alam atau malapetaka buatan manusia, orang yang sudah meninggal seharusnya melapor ke dunia bawah, bukan? Ini adalah masalah internal sistem kami di Istana Yama. Tidak nyaman untuk diungkapkan. Bagaimana kalau begini? Saya melihat Nona dikelilingi cahaya emas, memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu Tao. Bagaimana kalau Nona membantu mengumpulkan roh-roh yang berkeliaran di dunia manusia? Jika Nona bersedia, saya bersedia memenuhi 3 permintaan Nona. 5 barang, kurang 1 pun tidak boleh? Baik, 5 hal. Tidak tahu 5 hal apa itu? Coba katakan. Tapi mari kita sepakati dulu. Aku bukanlah segalanya. Hal yang menjadi tanggung jawabku, aku tidak akan menolak. Tetapi hal yang di luar kemampuanku, itu tidak bisa. Tenang saja. Apa urusannya? Saya belum memikirkannya sekarang. Catat dulu. Nanti kalau sudah terpikirkan, saya akan mencarimu. Kamu harus memberiku sebuah tanda. Aduh, tidak disangka meskipun si kecil ini sudah bereinkarnasi, tetap saja sulit dihadapi. Warna ini benar-benar jelek. Lebih baik pakai warna emas. Terlihat mewah. Raja Yama, saya agak mengantuk. Jadi saya akan kembali tidur dulu ya. Terima kasih atas buahnya. Wah, kucing kecil yang lucu sekali. Raja Yama, tidak tahu kucing ini milik siapa. Apakah ini makhluk dari dunia bawahmu? Makhluk kecil ini di kehidupan sebelumnya adalah kucing yang mengandalkan kekuatan manusia, mengikuti kamu untuk menindas aku, dan sekarang datang lagi di kehidupan ini. Gadis, jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah seekor hewan peliharaan spiritual. Di alam baka ini hanya ada hantu, tidak ada hewan peliharaan spiritual. Karena bukan milik dunia bawahmu, maka akan kubawa pergi. Aku merasa wajah Ningbao tiba-tiba membaik. Bahkan napasnya juga jauh lebih stabil. Benar juga, tadi wajah Ningbao agak pucat. Sekarang jadi merah muda, sangat cantik. Kakek, menurutmu apakah ini karena Ningbao sebelumnya terlalu lelah? Sekarang setelah tidur, semangatnya jadi lebih baik. Wajah kecilnya juga jadi lebih merah. Sepertinya Ningbao sebelumnya banyak menderita. Kakek, adik perempuan sudah bangun. Ningbao, anak malang. Isha, dari hari sebelumnya, pasti sangat sulit bagimu. Mulai sekarang, kamu adalah anak keluarga Laomo. Jika lelah, tidurlah dengan tenang. Seluruh keluarga kami akan melindungimu.
Guru benar, keluarga ini sangat baik padaku. Pasti mereka adalah orang yang berjodoh denganku. Guru, saya tidak ingin turun gunung. Kamu sudah dewasa, harus mandiri, pergi berpetualang, tidak bisa terus tinggal di gunung bergantung pada guru. Aku baru 3,5 tahun, masih anak kecil. Sayang, 3,5 tahun sudah bisa disapi. Guru, apakah Anda mengusir Ningbao karena Ningbao makan terlalu banyak? Wah, benar-benar bukan. Kamu kekurangan emas, kekurangan harta, kekurangan hubungan keluarga, dan dengan susah payah menemukan keluarga yang cocok dengan 8 karaktermu. Selama garis hubungan keluarga kalian bisa tersambung, nanti kamu akan menjadi anak yang memiliki keluarga dan kerabat. Baiklah, Ningbao percaya padamu. Guru, Ningbao bukan sengaja rakus. Perut Ningbao selalu lapar. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan khawatir. Nanti kalau Ningbao sudah kaya, pasti akan membelikan Anda banyak makanan, banyak susu kambing, membuat Anda gemuk dan sehat. Seperti babi besar di kandang keluarga Wang di kaki gunung. Keluar rumah, lebih berhati-hatilah, jangan bodoh, diberi roti saja sudah tertipu. Kebanyakan orang di bawah gunung itu baik, tapi ada juga sebagian besar yang jahat. Baik atau jahatnya orang, semua tergantung penilaianmu sendiri. Buku keberuntungan ini diberikan oleh gurumu kepadamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Ini adalah warisan dari leluhur Tao kita. Nanti kamu harus belajar sendiri. Saya dulu juga belajar sendiri. Guru juga tidak bisa. Ingat nanti saat kelompok kelima lewat sini, baru ada orang yang kamu tunggu. Beberapa kelompok sebelumnya, jangan pergi. Kalau tidak, kamu akan menjadi daging di panci orang lain. Guru, Anda berbicara menakutkan. Tapi jangan khawatir. Daging Ningbao busuk, tidak enak dimakan. Baiklah, guru hanya mengantarmu sampai di sini. Jalan ke depan harus kamu tempuh sendiri. Kakak, lihatlah, putih bersih dan terlihat lembut. Sepertinya sangat enak dimakan. Adik kedua, ini adalah barang berkualitas tinggi, pasti sangat lezat. Melihat dia seorang anak di sini, pasti ditinggalkan oleh keluarganya. Hidup ini memang sudah sulit. Tidak ada yang mau menghabiskan makanan untuk memelihara sesuatu yang merugikan. Tapi keluarga ini cukup bodoh. Barang yang tidak berguna seperti ini malah dibuang. Jika keluarga sendiri tidak tega memakannya, bisa ditukar dengan orang lain, setidaknya keluarga bisa makan daging. Bukan, tapi sekarang malah menguntungkan kita berdua. Anak ini sama sekali tidak punya kesadaran untuk berjaga-jaga. Hampir saja menjadi makanan di panci orang lain. Dia malah masih tidur. Anak ini memang selalu ceroboh. Semua ini adalah hantu kelaparan. Berani-beraninya merebut makanan orang hidup. Bukankah ini seperti menyalakan lampu minyak di jamban, mencari masalah? Dunia ini begitu sulit, guru masih mengusir hantu kelaparan turun gunung dan bilang bukan karena aku makan terlalu banyak. Guru jahat, menipu anak kecil. Anakku, guru juga tidak rela berpisah denganmu. Tetapi di kuil sekarang bahkan tidak ada sebutir beras pun. Semua makanan sudah diberikan padamu. Guru juga harus pergi mencari jalan hidup. Jika kamu ikut denganku, kita akan menghadapi bencana yang tak terpecahkan. Sudah lewat 4 kelompok orang. Guru bilang di kelompok kelima ada orang yang berjodoh denganku. Tiba-tiba merasa sangat tegang. Ingin sekali meramal. Sayangnya tadi pagi sudah janji pada guru hari ini tidak meramal. Gadis kecil, di mana keluargamu? Kenapa kamu sendirian di sini? Apakah kamu terpisah dari keluargamu?
tidak Paman bantu cari ayah dan ibu? Ningbao tidak punya orang tua. Tidak ada ayah ibu? Kamu dipanggil Ningbao? Lalu nama belakangmu apa? Ningbao tetap dipanggil Ningbao. Paman ini memiliki aroma seperti ayah, tetapi sepertinya keberuntungannya tidak terlalu baik. Ada beberapa roh sial yang menempel padanya. Saya tiba-tiba merasa seluruh tubuh saya jauh lebih ringan dan juga merasa segar. Ningbao ini terlalu kecil, tidak bisa bertahan hidup sendiri di luar. Jadi saya ingin mengadopsinya. Baiklah. Karena kita sudah memutuskan untuk mengadopsi Ningbao, mari kita beri dia nama resmi. Anak, sekarang kamu tidak punya tempat untuk pergi. Mau bersama kami? Saya bersedia, saya bersedia. Saya sangat-sangat bersedia. Baik, mulai sekarang kamu adalah anak keluargamu. Kamu akan dipanggil Mu Wanning dan nama kecilmu tetap Ningbao. Mu Wanning, bagus. Nama yang bagus. Ningbao, suka tidak? Suka, sangat suka. Ningbao punya nama besar sekarang, Mu Wanning. Saya dipanggil Mu Wanning. Ningbao bertindak. Hantu di seluruh dunia cemas. Adik, apakah kakek mengalami masalah? Kakak keempat, tenang saja, kakek tidak apa-apa. Cucu yang baik, beritahu kakek. Tadi kakek kenapa? Kakek, apakah Anda takut hantu? Tidak takut. Kakek adalah pria besar, kepala keluarga besar kami. Bagaimana bisa takut hantu? Kakek hebat sekali. Kakek tidak takut hantu. Sebenarnya hantu sama sekali tidak menakutkan. Kakek, aku kasih tahu rahasia ya. Ningbao bisa menangkap hantu. Semua jenis hantu bisa ditangkap. Hantu semua takut padaku. Jadi kakek jangan takut. Kalau nanti ada hantu yang tidak tahu diri mengganggu kakek, Ningbao akan bantu mengurusnya. Ningbao maksudnya tadi ada hantu di tubuh kakek. Oh, tadi ada hantu tua sakit yang menempel di tubuh kakek. Ningbao sudah menangkapnya. Cucu perempuan yang baru datang ini memang tidak sederhana. Bibi, apakah ini kucingmu? Kakek, ya, ini yang aku temukan sebelumnya. Namanya apa ya? Xiaobai, Bye-bye, Yuan. Oh iya, Yan Luo Wang bilang ini adalah kucing roh. Jadi kita panggil Ling Ling saja. Kakek, namanya Ling Ling. Dia adalah teman kecilku. Feng Shui di sini tidak bagus. Energi Yin agak berat. Nenek, kertas jimat ini untuk mengusir roh jahat dan menjaga keselamatan. Kalian ambil, nanti berikan 1 lembar kepada setiap orang. Simpan dekat tubuh sehingga makhluk jahat tidak berani mendekati kalian. Kepala desa, anak saya Zaudi hilang. Bisakah Anda meminta semua orang membantu mencarinya? Baik, saya pamit segera memanggil orang. Saya pergi membantu mencari Saudi. Kakek, tunggu aku. Aduh, Ningbao sayang, di luar sudah gelap. Kita tunggu di rumah. Biarkan ayahmu yang pergi. Nenek, meskipun sudah gelap, Ningbao juga harus ikut. Di sini ada hantu. Hantu-hantu ini pasti akan keluar beraktivitas di malam hari. Di malam hari, suasana sangat dingin. Ayah pergi, aku tidak tenang. Ningbao, kamu bilang ke kakek, kamu benar-benar bisa melihat hantu. Oh, bisa melihat ya. Nah, di belakang kakek ada 1. Tapi hantu ini sepertinya meninggal secara alami, tidak banyak dendam, adalah hantu yang baik. Akhir-akhir ini bencana terlalu banyak, hantu di dunia bawah hampir menjadi bencana. Raja Yama kerjanya terlalu lambat. Begitu banyak hantu tidak ditangkap, para petugas hantu di dunia bawah hanya makan gaji buta. Sepertinya dikritik lagi oleh nenek buyut itu. 我不管你们用什么办法，必须尽快把阳间的灵体送去投胎，要不然别怪本王对你们不客气。nin宝，爷爷身后这个鬼，你能抓吗？爷爷不用担心，我现在就把它收了。
乖乖，快点来，我送你去投胎。我得让大家都看到鬼，这样我的话才有说服力。小大师，你能看到我对吧？你不要生我可以吗？我向你保证，我从来没有害过人啊。我相信你没有害人，因为你身上没有冤孽。只是你已经是个灵体了，一直在阳间晃悠，对你没什么好处。小大师，求求你救救我！我也不想在阳间的，可是地府我也进不去啊。以前听人说死了以后，鬼差都会来收魂的，可是我在阳间等了这么久，也没等来鬼差呀。我现在都不知道该怎么办了。宁宝，这鬼好像挺可怜的。他如果是个好鬼，你就帮帮他；如果他是个坏鬼，那你就把他收了。他在这儿飘来飘去的，好像有点吓人。找招娣姐要紧，这就送她去投胎。这是投胎通道，你快去吧。鬼！宁宝，我们这周围有好多鬼。我家乖孙真厉害，连鬼都能抓。哼，那是我师父说我是100年，不对，是1000年难得一见的玄学奇才。春平哥，天这么黑，夜里这么冷，要不要把宁宝送回去？减肥啊，这夜黑风高的，这不阴气太重。我家宁宝是道观来的，别看我家宁宝年纪小，这捉鬼画符那可是一流的。爹，往那边走，右边，往前走，左边，金林子，快，大家快一点，再晚就来不及了。招娣，别下跌！你别下跌呀！招娣，爹，没事了。大伯，招娣姐身上的生机快没了，你们往后退一点，我来施法。大伯，招娣姐暂时没有生命危险了，不过她暂时醒不过来，起码要3天才能醒来。平哥，你说你家闺女儿刚刚有没有抓到鬼啊？减肥想看吗？啊？要不让宁宝明天抓几只给你玩玩？不用了，宁宝这孩子也挺忙的，就不用麻烦了。奶奶，宁宝和你说件事。宁宝身上带了许多吃的。宝儿，你就一个小娃娃，从看见你的第一眼，我就把你全身上下都查看清楚了。你身上只有一个粗布挎包，还有一把小木剑，没见其他行李呀。宝儿啊，你是不是没吃饱，都出现幻觉了？奶奶放心，宁宝没有出现幻觉，宁宝好着呢。奶奶，宁宝真的没有骗你，这些食物都藏在师傅给我的储物符里。我家师傅就是嘴硬心软，平时老是嫌弃我吃的太多，可他却在储物符里放了许多吃食。我怀疑他一定把道观里所有的吃食都给我了。也不知道道观现在咋样了，我师傅有没有饭吃？真让人发愁。好了，不愁了，发愁会长不高哦。不发愁长高高，不发愁长高高。哎呀，
这家里啊，快没水了。希望今天能遇到水源呢。爷爷，我今天运气不错，要不我跟着爹一起去找水？哦，我们宁宝是不是能算出今天的运道啊？我可是我们三清山算卦最灵的。跟你说了多少次了，你是猫。猫的叫声是喵喵喵，不是吱吱吱。你说我怎么收了你这个小笨猫，连叫都不会叫？我可告诉你，你再不会，我就把你扔掉。玲玲，你喵喵啥？宁宝听不懂猫语。哼，笨蛋主人！有鬼！你是谁？你是在和我说话吗？当然是和你说话呀，别人也听不到我说话。是你在和我说话，你能说话了？我暂时还不能说话，不过因为你之前送女鬼去投胎，又抓了吊死鬼，得到了不少功德。我作为你的灵宠，灵力增长了不少。现在我的灵力不够，还不能开口说话。不过呢，我可以和主人用意念交流。主人，我刚才发现了野鸡蛋，快让你爹停下来去捡鸡蛋。野鸡蛋！爹，我们往那边走。姐姐，快来，好多鸡蛋！哎，宁宝，你的鸡蛋呢？你那小包那么能装啊？那当然了，我可是有储物符的，别说是鸡蛋了，就是几头牛都装得下。姐，我算出来了，这山里还真有水源，只不过水速不快，应该是山泉，而且离我们有点远。我们要不要去啊？去啊，肯定要去，再远也要去。少不点儿，放了我，要不然我刀死你！哼，不放就不放，到嘴的肉哪有放的道理？我能听懂他们对话了。主人快来，我给你抓了一只鸡。这山里有野鸡，说明啊一定有水源。我们啊快点去找水吧，不然这天黑啊就回不去了。罗盘显示水源就在这里，可为什么在这里转了一圈都没找到呢？姐，这附近肯定有水，我们再找找。别玩了，快点去帮忙找水源。水就在那边的山缝里，我早就看到了。早看到了不说，害大家着急半天。我找到水了。这水是找到了，可怎么取水呀？当然是我去取了，我刚刚试过了，我可以过去。那不行，你那么小一点点，怎么能抱得动坛子？别说是装满水了，就是空的你都不一定抱得起来。宁宝，我来帮你。宁宝，你这力气也太大了。今日我想和大家商议一下后边的路线，官道、山路还有林路，你们认为走哪条比较合适？长，官道虽然容易被抢劫，可是路好走。我们这老的老，小的小的，
另外2条路根本没办法走。俺觉得走山路也不错，虽然难走，可是山里物资丰富，肯定不会饿死。